Tema kita adalah panggilan menjadi katekis. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah adagium yang lazim diajarkan di sekolah-sekolah. Namun sebelum kita ke situ, saya mau mengingatkan bahwa ada petunjuk untuk katekese dari waktu ke waktu. Dulu tahun 1971 sudah ada petunjuk umum katekese yang dibuat sebagai upaya untuk mensistematisasi pengajaran Konsili Vatikan Kedua. 1997 muncul lagi petunjuk umum katekese, dibuat untuk menanggapi diterbitkannya Katekismus Gereja Katolik. Dan yang terakhir, 2020 muncul petunjuk untuk katekese, dibuat untuk menanggapi evangelisasi baru, globalisasi, dan budaya digital. Jadi ini yang terbaru, 2020. Maka nanti rujukan-rujukan diambil dari petunjuk yang terbaru ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan, guru biasa atau lazim diajarkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya, guru adalah sosok yang pantas dihormati karena pengabdiannya. Bagaimanapun, guru ikut ambil bagian dalam mendidik dan membentuk generasi yang akan datang. Nah, para katekis itu juga guru, karena kata katekis itu berasal dari bahasa Yunani katekistes atau Latin katekista, dari kata dasar katekis sein, artinya guru, pengajar. Maka sebetulnya katekis itu adalah kata lain untuk guru. Jadi pada dasarnya katekis adalah guru. Dengan ajaran dan teladannya, para guru, dan dengan demikian juga para katekis, membentuk pemimpin-pemimpin masa depan. Seorang sejarawan bernama Henry Brooks Adams pernah menulis kalimat ini: guru mempunyai pengaruh abadi, sebab ia tidak tahu sampai di mana pengaruhnya itu berhenti. Jadi Bapak Ibu harus menyadari hal ini. Pengajaran kita itu diterima oleh peserta didik, atau mungkin katekumen, mungkin calon penerima komuni pertama atau krisma, mereka mendengarkan kita. Dan ketika pengajaran kita itu menyentuh hati mereka, itu akan dibawa dalam kehidupan mereka. Kemudian disampaikan kepada orang-orang terdekatnya, entah anaknya, entah orang tuanya, entah saudaranya, temannya, dan sebagainya. Dan teman atau orang-orang terdekat itu akan menyampaikannya ke orang lain. Orang lain menyampaikannya lagi ke orang lain. Demikian seterusnya. Sampai kita tidak tahu pengaruh itu berhenti di mana. Contoh konkret, para rasul hanya 11, kemudian 12. Hanya 12 orang. Dan pengaruhnya sampai sekarang luar biasa, bukan? Seluruh dunia yang menganut atau percaya kepada Kristus itu mendekati sepertiga dari penduduk dunia, dari 12 orang. Jadi pengaruhnya tidak tahu sampai di mana berhenti. Saya pernah mendapat telepon dari seorang ibu yang mengatakan, Pak, tolong anak saya, Pak. Anak saya sedang sakit parah. Ibu ini siapa? Dan anaknya siapa? Saya bilang, Bapak lupa ya? Itu anak saya itu dulu muridnya Bapak. Sekarang sedang sakit keras. Tolong Bapak kunjungi dia, minta dibaptis. Coba bayangkan, sudah 10 tahun yang lalu. Saya sudah lupa, bahkan namanya waktu itu sudah lupa. Tapi si anak tidak lupa. Ya singkat kata anak ini akhirnya bisa diselamatkan. Tapi itulah pengaruh. Jadi Bapak Ibu kalau mengajar harus paham hal itu. Meskipun tidak semua memiliki kesan yang sama terhadap gurunya, kalau toh itu hanya satu orang saja yang terkesan, itu sudah bisa menjalar kemana-mana. Nah, masalahnya bagaimana kita memberikan kesan itu. .
Dan kesan itu lebih mendalam lagi, karena seorang katekis tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang diajarkan bukan matematika, bukan biologi, bukan ilmu-ilmu sosial, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Tapi yang diajarkan adalah hikmat Allah. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, itu yang kita ajarkan. Langsung berkaitan dengan hidup manusia. Bukan hanya di dunia ini, tapi nanti sampai dunia kekal. Kita dipilih untuk mengajarkan nikmat Allah itu. Ini penting, karena banyak orang yang tidak tertarik dengan nikmat Allah. Bagaimana kita bisa membuat hikmat Allah menarik bagi dunia ini, bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita? Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi seperti yang saya tulis dengan huruf tebal, itulah inti dari apa yang kita wartakan. Atas dasar itulah, profesi seorang katekis harus dihayati sebagai panggilan Allah sendiri. Yang diajarkan kan hikmat Allah. Yang diajarkan adalah sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Nah, kalau itu kita sadari, maka ketika kita merasa terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya ini, kita harus sadar ketertarikan kita itu adalah cara Allah memanggil kita. Mungkin dari ketua lingkungan, mungkin dari pengurus seksi katekese, mungkin dari teman, mungkin dari pengumuman bahkan, siapapun. Tapi manakala kita mulai tertarik di dalamnya, disitulah Allah bekerja. Disitulah Allah memanggil kita. Maka dari itulah, dalam petunjuk katekis dikatakan, katekis adalah seorang Kristiani yang menerima dalam iman panggilan khusus dari Allah yang memampukannya untuk melayani penerusan iman dan tugas untuk mengawali kepada hidup Kristiani. Lihat, panggilan khusus. Tidak semua orang menerimanya. Tidak merasa semua orang mendapatkan inspirasi untuk membuka hati bagi panggilan ini. Nah, manakala kita menyatakan, oh ya, saya ingin ikut, saya ingin terlibat, maka kita harus menyadari kemunculan keinginan itu merupakan tanggapan dari panggilan Allah itu. Nah, ini penting, karena kalau kita tertarik untuk masuk ke dalam pasukan katekis ini hanya karena sungkan kepada teman, sungkan kepada romo, sungkan pada pengurus katekese dan sebagainya, nah itu sangat berbahaya. Karena suatu saat kita dikecewakan oleh mereka, lalu kita mundur teratur. Tapi beda. Kalau itu kita rasakan sebagai panggilan khusus dari Allah sendiri, maka kita akan berjuang untuk tekun mendalami apa yang kita ajarkan. Tekun belajar. Dan kemudian tekun mewartakan. Bahwa suatu saat kita tidak dipakai lagi dalam tanda petik. Kita tetap mempunyai cara macam-macam untuk mewartakan apa yang difirmankan Tuhan kepada manusia. Hikmat Allah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Maka pedoman untuk katekese itu juga menyatakan, karena panggilan ini, katekis diutus mengambil bagian dalam misi Yesus untuk mengantar murid-murid masuk ke dalam hubungan keputraannya dengan Bapa. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Katekis bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan hanya berhenti di otak kita, tapi langsung masuk ke dalam hati manusia, menyentuh relung-relung hati kita yang terdalam, memberikan kesadaran bahwa Allah Maha Kasih, Allah
Maha Penyelamat. Allah sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Itulah bedanya antara katekis dan guru di sekolah. Maka dari itu, harus dipahami, meskipun waktu yang dihabiskan dengan para peserta katekis tidak banyak, para katekis menempatkan diri di tempat yang sangat penting. Ia seakan menanam benih di hati murid-muridnya, yang diharapkan akan bertumbuh dan berbuah, hingga mereka bersatu dengan Kristus. Dalam menjalankan tugasnya, katekis menjadi seperti orang tua bagi para peserta katekis. Kadang-kadang menguatkan, kadang-kadang mengganti pemahaman mereka, kadang-kadang meluruskan apa yang mereka dengar dari orang lain atau diajarkan orang tua mereka di rumah. Kadang-kadang membetulkan, membenahi pemahaman-pemahaman mereka yang kurang tepat. Katekis adalah pelayan keselamatan. Itu yang harus dipahami. Bapak Suci Fransiskus Xaverius dalam surat apostolik Antiquum Ministerium mengatakan, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Jadi jabatan pengajar itu sudah ada sejak gereja perdana, sudah ada sejak awal. Maka Paus kita yang sekarang ini sangat concern sekali dengan para katekis. Bahkan ia sudah menerbitkan suatu ensiklik yang meminta kepada para uskup untuk melantik katekis secara resmi, walaupun masih belum dilaksanakan hingga sekarang. Tapi itu perhatian, itu kenyataan, realitas sejak zaman para rasul sudah ada pengajar itu. Jadi katekis jelas memainkan peran yang sangat penting. Nah, apa peran katekis itu? Menurut petunjuk katekis ini ada 3 yang penting. Pertama, saksi iman dan penjaga ingatan akan Tuhan. Kedua, guru dan mistakub. Ketiga, pendamping dan pendidik. Nah, ini saya ringkas. Ini harus dipahami dengan baik. Mari kita lihat satu persatu. Ada dalam petunjuk katekis nomor 113. Saksi iman. Para katekis yang ingin menjawab dan menanggapi panggilan Tuhan tadi, dalam kadar tertentu sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tidak mungkin seorang katekis yang bisa mengajar dengan baik kalau dia sendiri belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau dia sendiri belum sampai pada pemahaman Kristus penting dalam hidupku, maka kalau itu yang sudah dialami, ia akan tahu dan merasakan keunggulan dan kebenaran Kristus dan Injilnya. Bahwa kita dipilih sebagai murid-muridnya, itu sungguh suatu keistimewaan. Karena di situ kita temukan kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan karena itu, kita terpanggil untuk menjaga, memelihara, dan menjadi saksi. Seorang katekis harus berani mati bahkan, untuk mempertahankan apa yang sudah diimaninya. Karena itu yang menjadi tonggak sandaran hidupnya. Maka hidupnya juga terbentuk oleh Kristus. Seorang katekis bukan hanya dilihat ketika dia mengajar. Para murid juga akan melihat bagaimana hidupnya ketika ia mengikuti Ekaristi misalnya. Ketika hidup sebagai warga RT, warga RW. Kalau kebetulan mereka melihat satu rukun tanda atau satu rukun warga, mereka akan mengamati. Dan itu menjadi tanda bagi mereka. Oh iya, Ibu A, Bapak B, katekis saya, hidupnya sungguh sangat baik. Dengan cara itu semua, katekis itu memegang teguh ingatan akan Tuhan. Kalau kita melihat dan menengok dunia barat sekarang, ingatan akan Tuhan sudah banyak ditinggalkan. Gereja-gereja banyak dijual karena tidak ada lagi yang mengikuti pelayanan Ekaristi. Karena apa?
ingatan akan Tuhan tidak dipegang teguh. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang katekis, kita harus menjadi pribadi yang mau memegang teguh ingatan akan Tuhan itu. Dengan cara hidup kita, dengan pengajaran kita, dengan seluruh sikap hidup kita. Dan dengan cara itu, kita menghidupkan ingatan tersebut bagi orang lain. Jadi, katekis bukan hanya sekedar mengajar, katekis hidup bersama dengan Tuhan. Itu sudah merupakan bentuk pewartaan. Dan itulah yang dimaksud seorang katekis harus menjadi saksi iman. Kedua, katekis adalah guru dan mistakuh. Katekis memperkenalkan kepada orang lain misteri Allah. Itulah akar dari kata mistakuh. Mistakuh itu dari kata mistes. Mistes itu ada kaitannya dengan misteri. Agogos itu adalah pemimpin atau penuntun. Jadi mistakuh adalah orang yang menuntun orang lain kepada misteri iman kita, misteri Paskah, misteri Kristus, misteri kebangkitan, wafat, kebangkitan dan kenaikannya. Itu semua kan merupakan misteri. Kalau saya katakan misteri itu beda dengan rahasia ya. Misteri adalah sesuatu yang sangat dalam, yang selalu bisa kita gali. Yang sudah nampak, tapi belum 100%, maka terus kita gali. Dan kita berhubungan dengan Allah, itu berhubungan dengan suatu misteri. Karena Allah kan tidak kelihatan, tapi kita bisa hidup bersamanya. Jadi dengan mistakuh, yang menyampaikan isi iman, mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kristus, itu peran kita kalau kita sebagai guru. Dan sebagai mistakuh, membawa peserta didik ke dalam misteri iman. Kalau kita mengajar, kita mengkomunikasikan pengetahuan tentang Kristus. Kalau kita memimpin peserta didik ke dalam misteri iman, kita mendorong mereka untuk menjalin hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu bedanya sekali lagi antara guru sekolah dan seorang katekis. Dia bukan sekedar memberikan pengetahuan, tapi mendorong pada suatu hubungan pribadi dengan Kristus. Yang ketiga, ini peran ketiga, adalah pendamping dan pendidik. Menjadi pendamping berarti mendengarkan dan masuk ke dalam dinamika pertumbuhan manusia. Maka itu berarti kita harus melihat siapa peserta didik kita. Kalau itu calon komuni pertama, berarti kebanyakan masih kanak-kanak di bawah 7 tahun atau sekitar itulah, 7 sampai 9 tahun. Sampai 10 tahun. Nah, itu beda mendampingi para katekumen dewasa. Karena pertumbuhan atau dinamika pertumbuhan mereka berbeda. Tugas kita mendampingi sesuai dengan umurnya. Mendampingi maaf. Perjalanan iman peserta didik ini perlu kesabaran. Itu pendamping. Pendidik memahami pentingnya pembinaan secara bertahap. Artinya, ketika kita mengajar, kita tidak bisa, kalau saya mengajar langsung itu pasti akan terjadi, akan dilakukan. Tidak bisa. Pendidik menyadari semua berjalan secara bertahap. Kalau kita jujur, kita pun kan begitu. Waktu kita masih kecil, sampai krisma, ya pengetahuan kita tentang iman kita kan ya begitu-begitu saja. Tapi begitu kita mulai masuk lebih dalam, ikut terlibat dalam pengajaran, pengetahuan kita mulai bertumbuh. Pemahaman kita tentang Tuhan juga bertumbuh. Kedekatan kita dengan Tuhan juga bertumbuh. Dan itu berarti, kalau kita terlibat dalam pembinaan secara bertahap itu, kita tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan aktif menjalani proses pembinaan itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dengan segala upaya, dengan segala kekuatan yang kita miliki, tetap ada ruang bagi karya Roh Kudus. Kita berusaha, Roh yang akan menentukan. Katekis adalah seorang ahli atau seorang pelayan kemanusiaan, memahami kegembiraan dan harapan manusia, duka dan kecemasan mereka, dan mampu mengaitkannya dengan Injil Kristus. Untuk suratnya dalam suratnya 2 Petrus mengatakan demikian.
Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, surat ini kan berlaku untuk semua orang Kristen. Kalau orang Kristen yang bukan katekis saja wajib melakukan hal ini, apalagi kita yang menjadi katekis harus berusaha untuk terus mendalami agar hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, itu semua tentu membawa konsekuensi. Konsekuensinya perlu disposisi batin dan sikap penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas atau peran tersebut. Pembinaan katekis meliputi 3 dimensi kedewasaan. Kualitas pribadi, kualitas orang beriman atau kompetensi, dan kualitas rasuli atau komitmen. Itu yang disebut dalam petunjuk untuk katekis nomor 136. Saya menerjemahkan dengan kualitas pribadi, kompetensi, dan komitmen. Apa yang termasuk dalam kualitas pribadi? Katekis harus bertumbuh dalam iman dan berbagi kasih. Komitmen pada moral, liturgi, dan sakramen. Karakter kuat dan inklusif. Bagaimana mungkin saya mengajarkan Ekaristi misalnya, kalau saya ke gereja saja ogah-ogahan. Kalau saya di gereja tidak hanya ada tubuhnya di situ, tapi pikirannya entah kemana. Nah, konsekuensi dari seorang katekis adalah selalu mendidik dirinya sendiri akan semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, konsekuensi sebagai orang beriman yang ditunjuk sebagai katekis. Artinya kita semua memiliki pengetahuan dan keterampilan, pemahaman dasar iman Katolik, kitab suci, ajaran gereja, tradisi, keterampilan sosial, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, ramah, penuh sukacita, menyapa, itu kan keterampilan sosial. Kemudian teknik dan strategi mengajar. Sekarang Anda bisa melihat sendiri, saya menyajikannya dengan PowerPoint di sini. Nah, ada banyak cara untuk memberikan tampilan, bukan sekedar copy paste dari MS Word, tapi betul suatu presentasi yang menarik, sehingga peserta didik juga merasa tertarik dan tidak bosan. Yang ketiga adalah komitmen rasuli, artinya setia mengikuti pelatihan atau kursus dan kaderisasi, seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Di awal-awal biasanya pesertanya membeludak, tapi tunggu sampai akhir nanti. Kalau sampai akhir, ini dari pengalaman saya, kalau sampai akhir, pesertanya masih tetap di atas 80%, itu luar biasa. Kalau di atas 50%, ya itu biasa. Tapi kalau sudah di bawah 50%, ya kurang biasa. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, Anda harus siap untuk menghadapi kenyataan ini. Dari awal sampai akhir nanti, pasti akan merosot. Karena apa? Karena tidak ada komitmen. Maka dari awal ini harus sudah dibangun. Saya akan dipanggil oleh Tuhan menjadi utusannya. Panggilan khusus itu utusannya, itu panggilan rasuli. Maka harus punya komitmen seperti para rasul. Dari 12 rasul itu, hampir semuanya mati di martir. Hanya satu Rasul Yohanes yang meskipun sudah dimasukkan ke dalam pajan mendidik, tapi secara mengagumkan dia tetap hidup sampai tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah konsekuensi dari peran yang tadi digariskan dalam petunjuk untuk katekese itu. Nah, dari situ saya cukup membatasi mengambil dari petunjuk katekese tadi, cukup mengambil dari sisi itu saja. Selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengusahakan perhatian pada sang guru kita. Ini mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti tema ini pasti sudah tahu, yaitu mengikuti jejak
Sang Master Katekis kita, Yesus Kristus. Yang mengherankan, Bapak Ibu sekalian, dari 90 sebutan yang dialamatkan kepada Yesus, lihat, dari 90 sebutan, 60 diantaranya menggunakan sebutan guru. Dalam bahasa Ibrani-nya, rabi. Jadi dengan kata lain kita harus ingat bahwa Yesus adalah seorang guru atau seorang katekis. Meskipun jarang sekali sebutan ini kita dengar dalam pembicaraan iman. Ia lebih dikenal dengan sebutan Tuhan, penyelamat, penebus, dan sebagainya. Padahal lebih banyak dia dipanggil atau disebut dengan sebutan guru. Inilah sebutan yang banyak digunakan oleh masyarakat Yahudi, termasuk murid-muridnya, terhadap Yesus waktu itu. Bahkan Yesus sendiri juga menegaskannya seperti itu. Dalam perjamuan malam terakhir, ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, ia mengatakan demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu pada dasarnya adalah guru, adalah katekis. Dan itu diakui sendiri, dinyatakan sendiri oleh Yesus. Oleh karena itulah, sangat layak dan pantas kalau kita para katekis belajar dari Yesus, sang master katekis itu. Tentu banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai master katekis. Akan tetapi, saya hanya akan memilih dua. Yang pertama, pengajaran seorang katekis bersifat kerigmatis. Anda harus familiar atau akrab dengan istilah-istilah ini, karena itu istilah yang ada di dalam baik dalam kitab suci maupun dalam pengajaran-pengajaran sejak bapak-bapak gereja. Nanti akan kita jelaskan. Yesus tumbuh dalam adat istiadat Yahudi, sangat paham perjanjian lama, tapi sekaligus mewartakan perjanjian baru yang menyempurnakan perjanjian lama itu. Kita ingat di dalam Injil Lukas bab 2, ketika Yesus diajak orang tuanya ke Yerusalem pada sekitar umur 12 tahun, ia sengaja tinggal di bait Allah. Dan para ahli-ahli agama sangat kagum karena Yesus bisa menanyai mereka, bisa menjawab pertanyaan mereka dengan sangat tepat tentang hal ehwal perjanjian lama khususnya. Kemampuan Yesus untuk berdebat dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab jelas tidak dapat diragukan lagi. Berulang-ulang orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang Herodian berdebat dan berusaha menjerat Yesus dengan ayat-ayat perjanjian lama. Akan tetapi, Yesus selalu mampu mengalahkan mereka dengan ayat-ayat juga. Di atas semuanya itu, Yesus menegaskan pengajaran penggenapan dari perjanjian lama itu. Maka betapa sering dia menggunakan kata-kata, tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah mendengar apa yang dikatakan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, barang siapa marah kepada saudaranya, mengatakan kafir atau jahil, ia sudah membunuh. Lihat cara Yesus mengajar. Jadi sekarang dia membawa perjanjian lama itu untuk terarah kepada pribadinya. Karena dia dengan kuasanya sendiri mengajar mereka. Dengan kuasanya sendiri memberikan penjelasan yang lebih gamblang tentang jati dirinya. Nah, itulah kerigmatis. Nah, apa yang diajarkan Yesus, hidup dan karyanya itu, semua dicatat paling tidak dalam ingatan para rasul. Maka setelah wafat, kebangkitan, dan kemuliaan Yesus, dan disempurnakan dalam Pentakosta, para murid pun mulai mewartakan kabar sukacita, keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Itu yang disebut kerigmatis. Jadi kerigma itu adalah pewartaan yang berpuncak, berpusat pada Yesus, khususnya dalam wafat,
dan kebangkitannya. Seluruh kitab suci yang kita miliki, puncaknya, pusatnya ada pada Yesus. Maka kita harus selalu mewartakan Yesus kepada mereka. Bukan aku, tapi Yesus yang harus mereka kenal. Aku harus makin kecil, Yesus harus makin besar. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dan itu yang harus menjadi jiwa untuk setiap katekis. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi agar mereka kenal, percaya kepada Yesus, harus ada yang memberitakannya. Itulah salah satu tugas seorang katekis. Tentu bukan satu-satunya, karena para romo, para uskup, para diakon juga mewartakan. Tapi tidak boleh lupa, katekis juga memberitakannya. Ini penting. Pola pewartaan dan pengajaran para murid yang terfokus pada pribadi Yesus atau Kristosentrisme, utamanya wafat dan kebangkitannya, itulah yang disebut kerigma. Jadi kerigma adalah pengajaran yang terfokus pada pribadi Yesus, utamanya wafat dan kebangkitannya. Inilah pewartaan awali para rasul. Ketika Petrus tampil setelah hari Pentakosta, tampil pertama kali di depan umum, itu yang diwartakan Petrus. Dia yang telah kau salibkan itulah, Yesus itulah yang menjadi penyelamat kita semua. Nah, dalam perkembangan gereja, kerigma itu secara formal diungkapkan syahadat iman panjang atau credo dalam Konsili Nisea tahun 325. Kita biasa membacakan credo singkat pada hari Minggu, tapi ada credo yang panjang, itu yang sebetulnya lebih lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk katekese nomor 57 mengatakan demikian. Tuntutan ini yang harus dijawab oleh gereja pada masa sekarang menyoroti kebutuhan akan suatu katekese yang secara koheren dapat didefinisikan sebagai kerigmatik. Secara kesatuan, secara keseluruhan didefinisikan sebagai kerigmatik, mewartakan Kristus. Memasuki lebih dalam ke dalam kerigma berarti, satu, pengajaran para katekis tidak berbeda dari pengajaran para rasul. Jadi harus betul-betul bersandar pada syahadat kita. Jangan sampai menyeleweng ikut mengajarkan ajaran paranormal misalnya. Ya, itu nggak ada hubungannya dengan iman kita. Atau mengajarkan peristiwa-peristiwa Ibu Dayak misalnya. Nah, Ibu Dayak kan nggak ada hubungannya dengan iman kita. Harus fokus. Kristus yang menjadi fokusnya. Dua, para katekis perlu memperdalam hubungan pribadinya dengan Yesus Sang Juru Selamat. Jadi sekali lagi, karena yang kita wartakan itu adalah Yesus yang merupakan pusat misteri iman kita, maka kita sendiri harus memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Coba sekarang bisa Anda lihat kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita berdoa setiap hari, menyisihkan waktu setiap hari untuk menghadap dan bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Tuhan? Apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Apakah kita merenungkannya? Hal seperti itu yang seringkali dirasakan membosankan, sebetulnya adalah salah satu cara bagaimana kita menjalin hubungan yang semakin erat dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ciri kerigmatis ini mengapa ciri kerigmatis ini penting? Karena tujuan akhir katekese adalah menempatkan seseorang bukan hanya dalam hubungan, melainkan dalam persekutuan, dalam keintiman dengan Yesus Kristus.
Dia sendiri dapat mengantar kita kepada cinta kasih Bapa dalam roh dan dapat membuat kita mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Sayangnya, pada umumnya, ini saya katakan pada umumnya, kalau kita sudah selesai katekumen, katekumen itu dites. Yang dites hanya pengetahuannya. Pertanyaan-pertanyaan yang berciri kan pengetahuan. Siapa nama para rasul, apa arti gereja, dan sebagainya seperti itu. Kan itu semua pengetahuan. Tapi pemahaman ujian untuk melihat seberapa jauh mereka sudah bertobat, seberapa jauh mereka menjalin hubungan dengan Tuhan. Ini sering kita lupakan. Tentu tidak mudah, saya tidak mengatakan itu mudah. Tapi seharusnya itu yang utama. Karena kalau tidak demikian, seringkali motivasi mereka untuk menjadi Katolik itu nggak benar juga. Misalnya, karena diajak teman, karena ingin menikah dengan orang Katolik, karena ingin dapat sekolah Katolik. Nah, kan motivasi seperti itu perlu dimurnikan. Caranya bagaimana? Ya dari pengajaran kita. Supaya mereka sadar, menjadi Katolik itu bukan sekedar papan nama, bukan sekedar KTP, tapi benar-benar menjadi anak Tuhan. Nah, ini yang penting. Dan itulah sebabnya ciri kerigmatis itu penting. Karena ciri kerigmatis itu penting, maka ini mengimplikasikan pentingnya Alkitab dalam pengajaran iman. Mengapa? Karena dari Alkitab kita bisa mendapatkan banyak inspirasi. Misalnya, pendidikan Allah pada Abraham. Bagaimana Abraham dipanggil untuk mengikuti Allah. Dipanggil untuk meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya, menuju ke suatu daerah yang belum diketahui di mana daerahnya. Pergilah dari rumah ayahmu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepada. Kita juga belajar, misalnya dari tokoh Samuel, yang dipanggil sampai 3 kali. Samuel, Samuel. Tetapi kemudian ternyata Samuel mengira itu panggilan dari Imam Eli, tapi itu ternyata panggilan dari Allah sendiri. Kita juga bisa belajar dari Daud, yang dipilih Tuhan secara khusus, namun juga jatuh ke dalam dosa. Dan tak perlu kita belajar dari Bunda Maria, yang dengan setia sampai akhir mengikuti putranya. Kita juga belajar dari para rasul, yang rela mengorbankan nyawa demi Kristus. Maka gereja selalu menghormati Alkitab seperti menghormati tubuh Kristus. Karena sabda Allah itu termasuk santapan kehidupan gereja. Maka gereja tidak mungkin bertumbuh, berkembang, dan diperbarui tanpa sabda Allah. Perkembangan gereja bergantung pada penghayatan sabda Allah. Maka itulah sebabnya, jadi saya katakan, seorang katekis harus rajin membaca kitab suci. Kalau kesulitan, saya membacanya mulai dari mana? Biasanya dari manapun. Yang paling gampang, membaca bacaan dari misa pada hari itu, yang saya lakukan setiap hari. Nanti bisa saya share juga renungan harian saya kepada Anda. Jadi itu sudah menjadi hukumnya wajib bagi kita semua. Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah disemangati dan dikobarkan untuk mencintai Tuhan. Baik, kita lanjut saja. Jadi, pengajaran kerigmatis. Pertama, paham kitab suci. Seperti Yesus sangat paham karya keselamatan Allah dari perjanjian lama yang diteruskan dalam hidup, ajaran, karya, dan wafat dan kebangkitannya. Lalu pola pikirnya, Yesus menyempurnakan pola pikir perjanjian lama ke perjanjian baru. Kemarin waktu bertemu dengan teman-teman, ada yang bertanya, apa gunanya perjanjian lama kalau sudah ada perjanjian baru? Pertanyaan yang bagus. Perjanjian lama itu mempersiapkan Kristus.
perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama. Kita tidak bisa memahami perjanjian baru dengan baik kalau kita tidak mengetahui apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus itu betul-betul juru selamat dan yang dijanjikan Allah kepada kita? Nah, itu kan sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi itu hubungannya. Maka setelah Kristus datang, sekarang kita tahu bagaimana mewartakan sabda Allah itu kepada orang-orang. Apa yang ditulis perjanjian lama itu harus dibaca dalam terang perjanjian baru. Ya. Jadi itu yang dilakukan Kristus. Dan mengajarnya itu harus meyakinkan. Jadi Kristus mengajar, aku berkata kepadamu, ya, kan itu dengan penuh kuasa. Ya tentu katekes tidak mengajar seperti itu kan, kita bukan Yesus. Apa yang harus dilakukan katekes? Nah ini dia. Katekes juga harus paham kitab suci, mengimani karya keselamatan Allah yang berpuncak pada Yesus dan menjalin hubungan pribadi dengannya. Seperti Yesus, pola pikir kita dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Menghayati warta keselamatan dalam Yesus dan mengundang manusia untuk beriman kepadanya dan membiarkan Yesus membentuk diri kita. Atau disebut characterization. Yang ketiga, seperti Yesus, kita harus mengajarkan dengan meyakinkan. Rasional meyakinkan itu artinya apa? Ya tentu dengan semangat. Tapi yang lebih penting, masuk akal, bisa diterima oleh akal. Jadi bukannya, iman itu bukan irasional, tapi super rasional, mengatasi rasio kita. Dan karena itu harus diajarkan tetap masuk akal. Begitu. Nah inilah ciri pengajaran dari Ignatius. Berfokus, berpuncak pada Kristus. Seorang ahli psikologi pendidikan, namanya Benjamin Samuel Bloom, terkenal dengan apa yang disebut taksonomi Bloom. Nah, Bloom ini memberikan penjelasan waktu kita mengajar apa yang terjadi. Ada ranah kognitifnya, ada ranah afektifnya, ada ranah psikomotoriknya. Nah, dari segi afektif, karena inilah yang menjadi ciri utama pengajaran iman. Apa yang terjadi ketika kita mengajar? Ada tahap-tahap ini. Pertama, tahap receiving, menerima. Jadi ketika mengajar seperti saya sekarang mengajar Anda menunjukkan ketertarikan pada ajaran yang disampaikan itu, baik oleh orang tua atau katekes. Itu baru tahap receiving. Anda sekarang baru sampai pada tahap receiving. Nah, kalau tahap receiving itu kemudian dilanjutkan, Anda mulai mencernanya. Jadi mendengarkan apa yang diajarkan itu, dan kemudian mencernanya. Anda sudah mulai pada tahap responding, menanggapi. Jadi apa yang saya katakan ini ketamkan itu Anda terima. Tapi kemudian masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati Anda, kemudian mulai mencerna. Itu sudah responding. Nah, tahap berikutnya, Anda memberi konteks pada ajaran yang disampaikan. Mengolah menjadi pro dan kontra. Membuat dia menjadi sebuah nilai. Saya sekarang kan mengajarkan Anda hukumnya wajib membaca Alkitab gitu. Itu kan masih diterima. Kemudian Anda mendalami, oke, karena Pak Petrus tadi kan ngomong kan, pakai bacaan misa pada hari itu. Kita cari bacaan misa itu ada di dalam benar liturgi, cari. Itu masih berupa responden. Nah, ketika Anda mulai melakukannya, kemudian merasakan betul ada sesuatu yang memperdalam imannya, Anda sudah mulai memberi nilai. Jadi gagasan yang saya terima dan saya anggap sungguh baik untuk perkembangan hidup saya, itu sudah menjadi nilai. Itu tahap valuing. Nah, kita kan banyak mendapatkan nilai dalam hidup kita. Dari iman kita, dari pergaulan kita, dari perjumpaan kita dengan orang-orang dan seterusnya. Nah, ketika semua nilai itu kemudian masuk ke dalam sistem hidup kita, artinya kalau saya tidak melakukan ini, ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Saya masuk dalam tahap organization.
Jadi kalau sudah mulai merasakan doa itu sebagai suatu kebutuhan yang mutlak dalam hidup saya tidak mungkin tanpa hidup tanpa doa. Nah, itu sudah mulai pada tahap organization. Nah, ketika ini dipertahankan terus-menerus, itu kita sampai tahap characterization. Nilai tersebut menjadi karakter kita. Nah, tujuan seorang katekis itu sampai ke characterization. Tapi tentu itu tidak mungkin, karena kita kan mengajar hanya 1-2 kali mungkin ya. Kalau bertemunya atau pengajarnya ada banyak kan dijadwal itu saja. Tidak mungkin, tapi itu kita harus masuk dalam pikiran saya. Anak ini harus saya bentuk supaya kelak dia mendalaminya sampai menjadikan ajaran ini sebagai nilai dalam hidupnya. Nah, itu terjadilah nanti sampai pada tahap characterization. Membutuhkan proses panjang, tapi itulah yang harus tertanam dalam pikiran kita sebagai seorang katekis. Jadi itulah prosesnya kalau kita mengajar dengan kesungguhan hati dan dengan tujuan yang jelas untuk membentuk hidup generasi muda kita. Nah, agar peserta didik dari awal dapat menerima pengajaran iman dengan akal sehat, penting sekali pengajaran kita memiliki penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekedar hafalan dogma, melainkan benar-benar penjelasan yang rasional dan mudah dipahami. Sehingga mereka, peserta didik ini, benar-benar dapat menemukan apa yang mereka rindukan. Misalnya, Yesus, kita mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Hafalkan ya anak-anak, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Ya pasti mudah dihafalkan. Tetapi yang penting harus menjelaskan mengapa Yesus disebut Tuhan dan Allah. Itu yang dirindukan oleh mereka. Mengapa demikian? Karena di luar sana kita diejek dan dicemoohkan. Yesus itu manusia biasa. Yesus itu hanya nabi, bukan Tuhan. Nah sekarang kita mengakui Tuhan dan Allah kita. Maka harus dijelaskan mengapa demikian. Nah dari sini saja kita sudah ditantang. Bukan? Bagaimana saya harus menjadi katekis yang baik? Kalau saya tidak belajar, jelas tidak mungkin. Kalau saya tidak mempersiapkan diri, tidak mungkin. Saya harus mempersiapkan buku pengajaran iman Katolik itu selama 25 tahun, Bapak Ibu. Saya kumpulkan mulai 25 tahun. Kumpulkan, praktekkan, tahap demi tahap. Proses yang panjang. Tapi sekarang, buku itu terbit pertama kali tahun 2017. Sampai tahun 2022 kemarin. Sudah cetak ulang 7 kali. Sudah cetakan ke-7. Artinya, buku itu kan memberikan pencerahan seperti yang saya rasakan sendiri. Nah, itu yang harus kita usahakan. Harus menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Itu menantang kita sendiri untuk tahu bagaimana cara menjelaskannya dengan baik. Dan itu maka ketika Anda mengikuti kursus ini atau class ini, Anda juga harus kritis supaya ketika dijelaskan, tanyakan. Tidak sebenarnya bertanya. Supaya ada pencerahan. Ini kutipan dari Rasul Petrus tadi. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita lanjutkan. Penting dipahami, para katekis menanam benih iman akan Yesus. Pertumbuhannya tergantung pada si penerima dan karya Roh Kudus. Yang terpenting, katekis mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk menanamkan benih yang baik. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Pasti Ibu Sumar masih ingat, harus all out. Jangan walk out.
Benar sekali Pak Petrus. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang katekes berani mencurahkan seluruh hidupnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, kata Rasul Paulus. Apa artinya? Mari kita lihat. Ini saya cuplik dari Yohanes 21 ayat 12 sampai 19. Mari kita lihat. After he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Peristiwa ini terjadi di tepi danau Galilea atau danau Tiberias. Para murid baru saja menangkap ikan tapi tidak mendapat seekor pun. Baru ketika mereka sampai di pinggir pantai, Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, maka mereka mendapatkan banyak ikan. Ini ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka menurut Injil Yohanes. Nah, kemudian mereka sarapan. Jadi kalau pagi hari ya kurang lebih jam 8, jam 9 pagi. Setelah sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Teks aslinya dalam bahasa Yunani, bunyinya agapasme. Ini perlu saya sampaikan karena ada maksudnya. Jadi dalam bahasa Yunani, kata cinta itu paling tidak ada 3 macam. Yang pertama, eros. Itu cinta yang penuh nafsu. Cinta yang ada di dalam lagu-lagu pop itu. Eros. Anda pasti tahu yang namanya goyang erotik, kan tahu kan? Goyang erotik itu ya goyang yang membangkitkan birahi. Itu eros. Yang kedua, filia. Itu cinta persahabatan. Cinta antar sahabat, cinta orang tua kepada anak. Itu termasuk filia. Yang paling tinggi adalah agape. Itu cinta yang tanpa pamrih. Cinta yang hanya mengharapkan kebahagiaan bagi orang yang dicintai apapun keadaannya. Itu agape. Dan dalam percakapan ini, Yesus mengatakan agapasme. Akhiran as atau s itu artinya engkau. Kalau saya agapau. Ya. Jadi, Yesus mau mengatakan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu pertanyaannya. Apa jawab Petrus? Inilah jawab Petrus. Yes, Lord. You know that I love you. Karena Yesus mengatakan agapasme, seharusnya Petrus kan menjawab agapaote. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih agape. Tetapi itu tidak digunakan oleh Petrus. Yang muncul adalah filote. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Satu level di bawahnya agape. Jadi lihat, yang ditanyakan agape, yang dijawab filia. Mari kita lanjutkan. Take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Untuk yang kedua kalinya, Yesus bertanya yang sama, agapasme. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dan Petrus menjawab, Yes, Lord. You know that I love you. hal yang sama. Dia menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Jadi untuk kedua kalinya hal yang sama terjadi. Yesus menanyakan agape, Petrus menjawab filia. Apa yang terjadi kemudian? Inilah selanjutnya. Take care of my sheep. a third time, Jesus said, Simon, son of John,
Do you love me? Perhatikan baik-baik. Pertanyaan pertama agapasme, kedua agapasme, yang ketiga Yesus mengatakan phileisme. Karena Petrus selalu mengatakan philote, aku mengasihi engkau dengan kasih filia, maka untuk yang ketiga kalinya Yesus tidak lagi menggunakan kata agape yang mengikuti irama Petrus. Maka pertanyaannya berubah menjadi phileisme. Ini penting. Karena itu berarti Yesus tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mungkin ada yang berpikir diantarkan, ya saya nggak bisa PowerPoint di saya ini. Oh, saya kan gaptek. PowerPoint bisa dipelajari, Bapak Ibu. Oh, saya nggak bisa bicara. Bicara juga bisa dipelajari. Yang penting adalah saya berusaha sekuat tenaga. Tuhan tidak menginginkan suatu kesempurnaan dalam diri kita, tapi kesediaan untuk mencintai Dia dengan sepenuh hati, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi tidak ada alasan. Saya tidak bisa. Pasti bisa. Tapi jangan membandingkan diri dengan yang lebih bisa. Karena kalau kita mulai membandingkan diri dengan yang lebih bisa, kita akan minder, kemudian mundur. Kita harus belajar sekuat tenaga. Karena Yesus hanya menuntut satu, mengasihi Dia. Nah, kita lihat apa reaksi Petrus setelah Yesus menurunkan standarnya itu. Peter became sad because Jesus asked him a third time. Petrus jadi sedih. Mengapa Petrus sedih? Karena tentu dia ingat 3 kali ia menyangkal Yesus. Sekarang 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama. Tidakkah itu berarti Yesus mau mengatakan, Petrus, kamu memang 3 kali telah menyangkal aku. Tapi sekarang kamu 3 kali menyatakan kasihmu kepadaku. Aku terima. Jangan pikirkan yang sudah-sudah. Maju. Move on. Jalan terus. Sekarang sudah impas. Itu cara Yesus mendidik murid-muridnya. Oleh karena itu kalau kita betul-betul menyediakan diri untuk menjadi katekis, siap-siap, bersedia mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Hanya dengan kesanggupan itulah, maka Yesus kemudian mengatakan, gembalakanlah. So he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Philote. Phileisme, philote. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama agapas, yang kedua agapas, yang ketiga phileis. Yesus menurunkan standarnya. Ia menginginkan kita mengasihi Dia. Itu satu-satunya syarat kalau kita betul-betul ingin menjadi katekis yang baik. Dia tidak menuntut gelar S1, S2, S3, atau S apapun. Dia hanya ingin kita mencintainya. Kasih yang membakar jiwa akan membuat kita mengerahkan seluruh daya untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, mencurahkan seluruh hidup berarti sabar. Ketika kita mengasihi Tuhan, dan kemudian diserai untuk mendidik para katekumen atau peserta komunitas pertama atau krisma, kita harus sabar. Mencurahkan seluruh hidup berarti tidak bosan-bosan, melainkan sabar dalam menekankan hal penting kepada para murid. Seringkali mereka juga tidak perhatian, seringkali juga bandel, seringkali mereka juga ogah-ogahan. Ini kita harus sabar. Bagaimana untuk membuat mereka tetap fokus pada apa yang kita ajarkan. Nah, itulah sebabnya kita perlu kreatif. Mencurahkan seluruh hidup berarti aktif, kreatif dalam mengajar, agar tujuan pengajaran mudah diterima. Bapak Ibu melihat cara saya presentasi sekarang ini. Kelihatannya kan bagus kan? Tapi ini saya harus belajar.
Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Saya kadang-kadang seharian hanya bisa satu slide agar bisa menampilkan tampilan seperti ini. Karena kalau kita menggunakan teknologi, tapi tidak memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan, ya pengajaran kita pun akan menjadi membosankan. Apalagi kalau presentasinya itu hanya copy paste dari MS Word, tentu kita akan menarik. Lihat cara Yesus. Bagaimana dia mendidik para muridnya dengan sabar. Lihat, dia mengajarkan bahwa anak manusia akan menderita dari pihak orang tua-tua. Apa reaksi para murid? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Menyangka. Lagi, demikian juga anak manusia akan menderita. Apa reaksi mereka? Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Loh, Yesus berbicara tentang dirinya, mereka menangkap dari itu tentang Yohanes Pembaptis. Salah mengerti. Lagi, Yesus mengajarkan bahwa ia akan menderita. Tapi apa reaksi Yohanes dan Yakobus? Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Nah itu kan tidak tahu diri. Yesus ngomong penderitaan, mereka ingin menjadikan penguasa. Ya, kalau Yesus nggak sabar kan tak pateni aja orang-orang ini. Iya kan? Lalu yang ketiga, masih lagi dia mengatakan yang sama, tapi tidak ada tanggapan. Artinya tidak peduli. Dan setelah Yesus ditangkap, mereka ketakutan, frustasi, berkhianat, melarikan diri. Kalau nggak sabar, para murid itu sudah dimatiin oleh Yesus. Tapi Yesus sabar. Walaupun mereka memberi reaksi yang sangat mengecewakan, Yesus tidak pernah mencabut pilihannya. Kecuali saat karena Yudas memutuskan sendiri untuk pergi dari Yesus. Tapi selama mereka tetap bersama dia, Yesus akan membentuk mereka. Kreativitas Yesus nampak juga dalam cara Yesus menyampaikan ajaran-ajarannya. Kadang menggunakan ceramah atau bercerita, kadang menggunakan contoh dari barang sehari-hari, perumpamaan dengan mukjizat. Itulah kreativitas Yesus. Sederhana, mendalam, mudah dipahami. Demikianlah kita seharusnya kreatif dalam mengajar. Cari cara yang bisa eye-catching, kalau istilahnya. Jadi menarik perhatian. Berbobot dan menarik perhatian. Nah, jadi itulah secara singkat apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Satu lagi mengenai pengajaran iman Katolik dari buku ini. Karena ini disebut juga dalam petunjuk untuk katekese itu. Nah, kalau kita lihat petunjuk untuk katekese itu, apa yang menjadi tugas katekese? Pertama, menuntun pada pemahaman iman Katolik. Kedua, mengajarkan dan ikut misteri iman dan berdoa. Ketiga, mendidik pembentukan diri dalam Kristus. Keempat, mengajarkan pentingnya hidup menggereja. Kelima, sudah menyampaikan. Kelima, perhatian khusus budaya global. Ada semua. Nah, kalau Anda perhatikan buku pengajaran iman Katolik, itu mencakup semua ini, hanya kurang yang satu, yaitu yang C. Mendidik pembentukan di dalam Kristus itu mengenai moral Katolik. Itu harus buku tersendiri. Jadi kalau kita lihat, isi dari pengajaran iman Katolik itu beriman. Kan mengajarkan iman Katolik. Yang kedua, berdoa dan beribadat. Itu tadi yang ya, kalau lihat misteri iman dan berdoa B kan. Beriman, berdoa dan beribadat. Menggereja, itu bagian ketiga. Dan masyarakat, bagian keempat. Bagian kelima ini sebetulnya. Yang keempat itu moral Katolik. Harus buku tersendiri. Jadi buku ini sebetulnya sudah menanggapi apa yang ditulis di dalam petunjuk untuk katekese itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hanya sekilas dari apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Sebentar sebelum doa, saya memberikan sedikit ringkasan di sini. Jadi, panggilan menjadi katekis dimulai dengan Tuhan memanggil. Katekis menjawab, ya siap.
Katekis siap menjalankan tugas mewartakan hikmat Tuhan. Yang kedua, sadar akan 3 peran: saksi iman, guru dan mistagog, pendamping dan pendidik. Yang ketiga, kualifikasi dasar. 3K tadi: kualitas pribadi, kompetensi, dan komitmen. Yang keempat, pengajaran kerigmatis, menyampaikan isi iman, yaitu Yesus Kristus, menuntut iman untuk memasuki hubungan dengan Yesus Kristus. Kelima, mencurahkan hidup, sepenuh hati dalam tugas, sabar dan kreatif dalam 4 bidang pengajaran, iman, doa dan ibadah, hidup Kristiani, menggereja, dan memasyarakat. Karena itu Bapak, kuatkanlah kami untuk tekun menjalani tugas ini, untuk berani menghadapi setiap tantangan. Dan kiranya putramu sendiri yang akan membentuk kami pantas menjadi katekis-katekis yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu kami menyerah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.